Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 201041. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen operasi tentang material recruitment planning, yaitu A. Konsep material recruitment planning. Pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses transformasi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk. Proses yang dimaksudkan tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. MRP ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khasnya dan dependen. Sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan memenuhi schedule produksi termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. 2. Menjaga tingkat persediaan di kondisi minimum. Serta 3. Merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. B. Karakteristik dasar sistem MRP. Karakteristik yang dimiliki oleh sistem MRP diuraikan dalam poin-poin berikut. 1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan integrasi terhadap antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal rakitan produk, merupakan masalah kapan dibutuhkan. 2. Perhatian terhadap prioritas pemesanan. Dalam konteks ini disadari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama, karena suatu produk lainnya mungkin saja dinilai lebih penting dari produk lainnya. Oleh sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pemesanan. 3. Penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasikan kegiatan operasi secara menyeluruh. 4. Fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu fungsi yang terintegrasi. C. Proses perhitungan MRP. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah berikut. 1. Menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih, net recruitment adalah selisih antara kebutuhan core atau gross recruitment dengan persediaan yang ada di tangan. On hand, data yang perlu di dalam menentukan kebutuhan bersih adalah 1. Kebutuhan kotor setiap periode. 2. Persediaan yang ada di tangan. 3. Rencana penerimaan atau schedule receipt pada periode mendatang. 2. Menentukan jumlah pesanan. Menentukan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot. Pemesanan diantaranya 1. Menyeimbangkan antara biaya setup dengan ongkos simpan. 2. Fixed order quantity. 3. Lot for lot ordering. 3. Periodic order quantity. 5. Metode akumulasi. 3. Menentukan BOM dan kebutuhan kotor. Setiap komponen BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu rencana. Pemesanan atau planned order release, komponen yang ada di atasnya dengan dikali kelipatan tentu sesuai keputusan. 4. Menentukan tanggal pemesanan. Penentuan tanggal pemesanan bisa saja dipengaruhi oleh rencana penerimaan ataupun tegang waktu pesanan. D. Metode lot untuk lot.
Metode load untuk load atau yang lebih sering diistilahkan sebagai persediaan minimal sebenarnya dilakukan di atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminim mungkin. Metode penyeimbangan sebagai periode. Metode penyeimbangan sebagai periode ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran load bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan meskipun tidak selalu menjamin tercapainya biaya total minimum. Pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik. Metode kuantitas pesanan periode. Metode kuantitas pesanan periode atau yang sering kali diistilahkan sebagai metode uniform order cycle ialah suatu pengembangan atas metode EOQ yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada beberapa periode. Dalam model EOQ, rata-rata permintaan dipergunakan untuk memperoleh rata-rata kuantitas barang di setiap pemesanan. Metode kuantitas pemesanan ekonomis. Dengan menggunakan metode kuantitas pemesanan ekonomis, diperoleh hasil berikut ini. Soal latihan. Pertanyaan nomor 1, apa yang saudara pahami tentang konsep material recruitment planning? 2, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan MRP. 3, sebutkan karakteristik dari material recruitment atau planning atau MRP. 4, jelaskan istilah dalam MRP berikut. Jawaban nomor 1, saya dapat mengerti manfaat dan tujuan MRP. 2, jawaban nomor 2, sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk 1, menjamin ketersediaan material, item, dan atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi schedule produksi termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. 2, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. 3, merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. Jawaban nomor 3, perhatian terhadap kapan dibutuhkan, perhatian terhadap prioritas pemesanan, penundaan pengiriman permintaan, dan fungsi integrasi. Jawaban nomor 4, planned order releases atau pelepasan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan pada masa yang akan datang, atau order produksi yang dapat dilepas untuk dimanufaktur. Inventaris saat ini berarti semua inventaris tidak termasuk inventaris usang atau terlebih sebagaimana ditentukan dengan cara yang konsisten dengan metode akuntansi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.